Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Permatasari, NPM 192620112998, kelas TIRM 18C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perusahaan industri. Manajemen perusahaan industri adalah sebuah tindakan atau cara yang dilakukan sebuah industri secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu ada fungsi proses manajemen. Fungsi proses manajemen ini terbagi ke dalam 6 poin. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, keempat ada controlling, kelima ada staffing, dan yang terakhir ada leading. Yang pertama ada planning. Planning ini biasa disebut dengan proses perencanaan. Fungsi planning ini adalah tentang bagaimana perusahaan untuk menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan ini, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Fungsi perencanaan ini adalah fungsi atau proses paling penting karena planning ini merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan untuk kedepannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen yang lain pun tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Lalu ada kegiatan fungsi planning. Yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan bersama. Lalu ada manfaat dari planning. Manfaat planning yang pertama, memudahkan proses pengawasan. Yang kedua, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir. Syarat dari fungsi planning itu sendiri, yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap bagiannya. Yang kelima, meliputi analisis dari setiap detail pekerjaan. Dan yang terakhir, memanfaatkan segala sesuatu yang secara lebih efektif. Lalu ada proses planning. Proses planning itu sendiri terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, top level planning. Top level planning ini merupakan perencanaan jenjang yang paling atas yang mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini bersifat strategis dan menekankan pada tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, middle level planning. Middle level planning ini merupakan perencanaan jenjang menengah yang penyiapannya lebih berfokus untuk penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Perencanaan tahap ini lebih bersifat administrasi. Yang ketiga, low level planning. Low level planning ini merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Umumnya, perencanaan jenjang bawah ini diambil oleh manajemen pelaksana dan lebih berfokus pada bagaimana cara menghasilkan proses itu sendiri. Fungsi proses manajemen yang kedua, yaitu organizing. Organizing ini biasanya disebut sebagai proses pengorganisasian. Jadi, fungsi proses pengorganisasian ini biasanya dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang, maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Manajer dapat melakukan atau menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas
untuk fungsi atau melalui fungsi organizing ini. Nah, adapun unsur dari fungsi organizing ini adalah kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir adanya pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Kegiatan fungsi organizing ini harus dilaksanakan dengan beberapa poin. Yang pertama, menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, menyesuaikan posisi tenaga kerja, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasi tenaga kerja sesuai prosedur dari perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Lalu ada manfaat fungsi organizing. Manfaat yang pertama, tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugas masing-masing. Dan terakhir, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Lalu ada fungsi proses manajemen yang ketiga, yaitu actuating. Actuating itu sendiri biasanya disebut dengan fungsi pengarahan. Nah, jadi fungsi pengarahan ini merupakan suatu usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Nah, untuk mewujudkan proses pengarahan ini ada beberapa. Yang pertama, bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan yang jelas. Yang keempat, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Lalu ada fungsi proses manajemen yang keempat, yaitu controlling. Controlling ini biasa disebut dengan proses pengawasan. Nah, fungsi controlling ini dapat dimanfaatkan sebagai untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling ini, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Nah, pihak yang bertanggung jawab dalam proses ini adalah manajemen puncak dan menengah. Kegiatan yang dilakukannya adalah melakukan monitor terhadap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, dan juga untuk memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam kegiatan industri. Kegiatan dari fungsi pengarahan ini adalah klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan, dan pemberian alternatif solusi dari penyimpangan yang ada. Nah, untuk merealisasikan fungsi controlling yang efektif ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, scheduling atau penetapan waktu pengawasan. Yang kedua, ada routing atau penentuan cara pengawasan. Yang ketiga, ada follow up, pencarian solusi dari suatu masalah. Dan yang terakhir ada dispatching atau suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Fungsi proses manajemen yang kelima yaitu staffing. Staffing ini biasanya disebut dengan fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini adalah untuk menentukan, memilih, mengangkat, dan juga membimbing sumber daya manusia sehingga bisa mencapai tujuan atau cita-cita perusahaan. Karyawan yang dipilih akan disesuaikan menurut atau sesuai dengan keahlian sekaligus standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Namun, dalam ilmu manajemen, pemilihan karyawan atau sumber daya manusia harus disesuaikan dengan sesuai kebutuhan yang ada, baik dilihat dari segi keahlian maupun dari segi masing-masing bagian. Fungsi staffing ini yang pertama, untuk perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersedia. Yang kedua, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan dari divisi atau departemen itu sendiri. Yang ketiga, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar. Yang keempat,
pengenalan terkait perusahaan serta melakukan orientasi atau biasa disebut seperti training-training. Yang kelima, pelaksanaan kerja. Yang keenam, evaluasi kinerja yang dilakukan. Yang ketujuh, kita bisa memberikan reward atau punishment sesuai dengan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Jika karyawan itu memberikan prestasi yang bagus di pekerjaannya, kita berhak atau manajer berhak memberikan reward sebagai penghargaan kepada karyawan itu sendiri. Tetapi jika karyawan itu sendiri melakukan kesalahan, kita seharusnya memberikan punishment agar karyawan itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, memberikan pengembangan atau jenjang karir. Yang keenam adalah leading. Seorang manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, memotivasi, dan mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi, manajer itu harus bisa mengarahkan dan juga bisa memotivasi para karyawannya. Harus memilih komunikasi yang paling efektif dan bisa menyelesaikan konflik. Fungsi mendasar dari proses manajemen ini adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu perusahaan itu sendiri. Pengambilan keputusan yang tepat pasti akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Jadi, setiap atasan harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan tidak cenderung atau memihak kepada salah satu pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Lalu ada tingkat manajemen. Tingkat manajemen ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada manajemen horizontal dan juga ada manajemen vertikal. Manajemen horizontal ini dibagi ke dalam 6 bagian. Pertama ada administrasi. Administrasi ini adalah departemen atau divisi yang mempunyai tugas dan juga tanggung jawab dalam hal pengarsipan, pembuatan serta ekspedisi surat menyurat dari dan juga untuk perusahaan. Yang kedua ada akuntan. Akuntan ini adalah divisi atau departemen yang bertugas dalam mencatat seluruh jenis transaksi keuangan. Yang ketiga ada keuangan. Keuangan ini adalah divisi atau departemen yang bertugas dalam mengelola dan juga mengalokasikan dana dari suatu organisasi agar mampu memenuhi keperluan untuk seluruh divisi. Yang keempat ada personalia. Personalia ini merupakan divisi yang memiliki tugas dalam mengelola sumber daya manusia, baik itu dalam hal pemeliharaan atau dalam hal pengadaan sumber daya manusia. Yang kelima ada produksi. Produksi ini merupakan divisi atau departemen yang bertugas dalam hal pelaksanaan, perencanaan, dan juga pengendalian produksi. Pekerjaan yang dilakukan oleh produksi ini adalah mengolah bahan baku menjadi produk barang matang atau menjadi produk jadi. Dan yang terakhir ada litbang. Litbang ini adalah divisi atau departemen yang memiliki tugas dalam hal riset pasar, pengembangan produk, atau menganalisis persaingan yang ada. Yang kedua, ada tingkat manajemen secara vertikal. Tingkat manajemen secara vertikal ini kebagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak ini biasanya disebut dengan CEO atau Chief Executive Officer, yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang pemimpin. Tugas dan tanggung jawab dari CEO itu sendiri adalah membuat serangkaian kebijakan strategis yang diterapkan dalam jangka waktu panjang dan sifat tugasnya lebih tugas manajerial. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle management. Biasanya,
Manajemen menengah ini diisi oleh divisional manager atau manajer divisi. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki adalah membuat serta merencanakan pelaksanaan yang sifatnya taktis. Dan yang terakhir adalah manajemen bawah atau first line management. First line management ini biasanya lebih dikenal dengan functional manager. Mereka adalah supervisor atau mandor yang memiliki tugas untuk mengarahkan pekerjaan yang sifatnya operasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.